fakta atau mitos barber itu adalah tempat curhatnya pria-pria? Iya benar. Jadi barber itu sebenarnya adalah hampir seperti keranjang sampah. Jadi buat para customer. Jadi customer tuh datang dia cerita masalah bola, kalah bola ya kan, kalah slot, Kalau judi lain cintaan atau pekerjaan. Jadi mitosnya itu bang, kata orang tua dulu kalau kita habis makan, jadi tangan yang bekas kobokan ini di kepala bang. Jadi itu supaya nggak beruban katanya. Oh iya, Nah, ada itu pernah mitos dengar. kan? Benar. Itu mitos. Benar. Nah, Padahal habis makan opor, habis makan iya minyak betul. lah ya. Nah, Oke, jadi lanjut. waktu itu saya pernah cukur orang ya bang ya, itu sumpah antara geli sama lucu sih kita bang. Gimana? Jadi di kepala itu ada mata ikan bang lengket. Mana sayur asam kuning lagi bang, sumpah. Mau potong kayak gimana, Bang? Halo. Poroskop. Poroskop tuh kayak gimana? Apa lagi? Kayak gimana? Ini pakai poni. Oh, French French crop. French crop. Banyak, Bang. Indonesia sendiri pernah mengalami masa krisis pandemi yang luar biasa impactnya kepada semua dunia usaha termasuk UMKM barber. Nah teman-teman merasakan nggak pada waktu itu sepi pelanggan, terus tetap harus bertahan? Dari awal kita berkarir sampai detik ini, kita tuh nggak pernah ngerasa bahwa kita tuh cukup. Untuk masalah skill dan ilmu ya. Kita tuh setiap waktu, setiap saat bagaimana caranya supaya skill dan pengetahuan, value segala macam itu tetap up to date dan bertahan. Ini pas gak sih? Aduh, tadi kamera jelek lagi. Apa sih? Kamu ngapain sih? Ini loh benerin rambut, takutnya nanti kalau nggak bagus kan susah. Penting banget gitu ya Ya rambut. iyalah, namanya juga mahkota bro. Mahkota. Ya iyalah, gak cuma putri Indonesia ada ya ada mahkotanya. Cowok juga ada gitu. Aduh, sepenting itu Memang ya repot, rambut Bu, ya. kalau misalnya rambut kita tuh gak bagus, ini gimana cara bukanya? Iya. Oke, Tapi pas tapi ya. sudah cocok ya. Udah pas ya. Kalau sudah cocok nggak perlu lama-lama. Iya, kita udah. mulai aja nih. Ya udah kita mulai aja. Kayaknya Mitra Bunga Kita sudah mulai yuk. nunggu nih. Kita mulai. Mulai Udah aja. mulai. Dari tadi. Astaga. Kan? Kamu sih nggak Iya, bilang-bilang. fokus makanya. Ya udah deh. Ya udah deh Mitra Bunga, sorry ya. Nggak dikasih Ini tahu tadi. sama mereka nih, mereka kelakuan Iya. nih biasanya diam-diam aja. Dibiarin aja tadi yang Ya ngurus udah, rambut ya udah. mulu. Oke, hari ini Mitra Bunga luar biasa sekali. Kita berdua Yes. menemani Mitra Bunga semua dan kembali selamat datang di Teras Batara. Talk show edukatif, ruang inspirasi dan sinergi Barito Utara. Nah seperti biasa, talkshow ini merupakan persembahan di Kominfo Sandi Barito Utara Mitra Bunga sebagai ruang informasi resmi langsung dari sumbernya. Aku saking emosinya kayak gini. hari Ya, ini. karena apa? Karena rambutku nggak bagus tadi Iya. awal-awal, tapi nggak sekarang apa-apa. sudah keren loh Sudah ya. keren ya. Sudah keren. Berapa kali sih kalau potong rambut dalam Biasanya sehari sebulan? 3 kali. Sehari 3 kali Ya, ya. sehari 3 Oke. Cocok sih sebenarnya Iya. kalau sehari 3 kali Habis ya. duitnya. Tapi daripada kita menghabiskan duit percuma Mitra Bunga, daripada potong sendiri nggak jelas juga Iya. jadinya gimana. Model nggak Yes, karu-karuan kali mending ya. kita itu harusnya potong sama orang yang profesional. Oh. Seperti tamu kita hari ini Mitra Bunga ya, 2 orang tamu spesial yang sengaja kami datangkan jauh-jauh dari dalam kota Muara Tewe ya. Jauh banget ya. Jauh banget. Ada di studio Teras Batara ini dia Ambul dan Kang Dede. Oke, kita langsung saja panggil masuk. Mas Deden. Aduh, ketemu cowok-cowok keren nih ya. Aku juga loh. Ih, Aku kamu juga, ya. Aku juga loh ya. Keren Aku banget nggak lo boleh ya. diabaikan. Boleh Hari dipasang ini dulu fresh ya. alat bantu dengarnya kawan-kawan. Kami udah dikasih tahu bahwa jangan terlalu banyak gerak. Iya. hostnya. Jadi kita nggak boleh banyak gerak gitu kali ya. Gitu, iya. Beda ya kalau misalnya Beda yang, vibes-nya yang loh. datang itu kegencet kursi kayaknya. Iya, boleh. Ya, itu di luar dari prediksi BMKG ya, guys. Iya. Ah, Selamat kan. datang untuk Mas Ambul dan juga Mas Deden di Teras Batara. Terima kasih sudah hadir. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Nah, Jadi, Mitra Bunga ya, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol perihal podcast hari ini, itu tidak jauh-jauh dari yang namanya soal ketampanan.
Karena dulu Mitra Bunga pasti semua juga paham ya, potong rambut itu mungkin hanya dianggap sebagai kebutuhan biasa, rutinitas biasa yang ya pokoknya sekedar menggugurkan kewajibannya, yang penting ngotong lah ya. Iya. Nah tapi ternyata sekarang itu Mitra Bunga ya, potong rambut di barbershop sudah menjadi gaya hidup bagi anak muda. Kalau dulu ya mama-mama tuh punya tugas tambahan gitu ya. Anaknya kalau besok hari Senin upacara potong sendiri gitu ya. Sesuka hati ya. Suka hati ya. Jadi mama itu harus double skill katanya gitu ya. Bukan double kilo ya. Double skill. Jadi mama harus bisa masak, harus bisa ini, harus bisa itu. Harus juga bisa menata rambut. Tapi sekarang nih ya sudah ada banyak fasilitas terkhusus nih anak-anak muda yang punya ide dan juga gagasan yang menginspirasi. Sebagai salah satu bentuk cara untuk membuka lapangan kerja. UMKM juga. Sekaligus biasanya nih ya, kalau datang ke barber bisa ngobrol gitu. Bisa curhat kali gitu ya. Karena kalau tidak salah juga Mai, pengalaman pribadi, masuk barber itu pasti keluarnya langsung percaya diri meningkat. Yes. Biasanya kalau misalnya sebelum potong rambut itu 100%, menjadi 101%. Peningkatannya signifikan sekali ya. Sekali luar biasa ya, seperti peningkatan taraf hidup masyarakat. Oke, jadi Mitra Bunga saya sudah ada Mas Ambul dan juga Bang Deden. Tapi sebelum kita ngobrol, kita mau perkenalan singkat dulu deh. Siapa tuh yang nonton podcast kita ini tidak hanya warga Muara Tewe ya. Tapi juga ada teman-teman dari kabupaten tetangga, dari provinsi tetangga, bahkan juga dari luar negeri ya, dari Iran mungkin lagi sambil santai gitu ya. Bisa ini model rambut inspirasi kita. Gitu ya. Oke. Ada Bang Ambul dan ada Bang Deden. Boleh ke Bang Ambul dulu cerita perkenalan singkat. Nama saya Ambul Irawan, saya owner dari Papas Barbershop. Papas Barbershop. Ambul ya. Kita panggilnya Bang Ambul lah ya. Siap. Oke. Yang satunya. Nah, yang luar biasa nih ya. Kayak gini ya, anak keren kita ya. Memang stylenya beda, Bre. Iya dong. Perkenalkan nama saya Denny Hidayat, nama aslinya Denny Hidayat sih. Cuman lebih panggilannya. Nama kerennya kali ya. Kalau nama kerennya sih lebih Deden Pangguntingan. Ada Bang Ambul, ada Bang Deden yang sudah nongkrong di Teras Batara. Nah, kita awali obrolan hari ini dengan tentang awal mula. Awal mula kawan-kawan sampai tertarik atau terjun ke dunia barber atau pangguntingan tadi. Kira-kira gimana? Mulai dari Bang Deden dulu deh. Awal mula tertarik dunia barber, potong memotong gitu. Kapan? Memang dari hobi atau dari apa? Atau gimana Bang Deden? Awal mulanya Bang ya. Dulu tuh sebenarnya kita coba-coba Bang. Coba-coba. Akhirnya keterusan. Jadi cuan soalnya. Enggak, dulu sih cuma awal mulanya itu kan memang kita kayak namanya kita di kampung ya Bang ya. Kebiasaan orang-orang di kampung itu kan kalau ibaratnya kayak sore kita habis apa-apa itu kan ibaratnya suka minta cukurin rambut lah. Iya, jadi berawalnya itu dari nyukurin teman-teman, kerabat-kerabat sekitar itu sampai akhirnya yang menjadi mata pencarian kita gitu loh Bang. Awalnya dari santai aja. Iya, dari santai yang ibaratnya memang cuman buat ya happy-happy aja daripada episode bantu kawan lah. ya. Betul. Episode bantu kawan Jadi pas pegang nih ya kepala kawan lagi motong, kayak gitu langsung ya. Jadi bisa jadi kawan-kawan cuan yang nih di sekitar tetangga-tetangga tadi itu jadi bahan percobaan. Iya. Saya itu Bang, pertama kali yang orang saya cukur tuh almarhum bapak saya sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi sukarela mau ya? Enggak. Mungkin karena saya anaknya kali ya Bang. Sukarela gitu ya. Dukung. Salah satu dukungan. Dukung aja ya. Jadi yang pertama malah almarhum. Iya, gitu. Oke. Jadi akhirnya tertarik tuh awalnya dari kebiasaan, dari iseng-iseng, akhirnya jadi keterusan. Dan kalau dari Bang Ambul, awal mula masuk dunia barber gimana? Kalau backgroundnya sama sih, hampir sama kayak Deden, cuman dulu nyukur itu tuh backgroundnya kalau sekarang tuh barbershop kan. Nah kalau dulu kita tuh awalnya dari salon. Salon. Nah jadi dulu potong rambut di kampung. Nah kalau saya tuh lebih kepada gara-gara keadaan. Keadaannya kayak gimana nih waktu itu? Dulu mau Kami kepo loh orangnya di sini. Dulu habis SMP bilang mau sekolah SMA lanjut tapi orang tua nggak bisa. Oke, Nah, karena ekonomi ya. jadi disaranin ada almarhum paman dulu, dia punya ipar itu punya salon. Nah disaranin buat kerja di situ. Oh, itu kerja. Tapi bukan terapis ya?
Sepertinya begitu. Sepertinya gitu ya. Tambahan. Nyambi. Kenapa nggak tahu dari dulu aku ya? Nyambi. Nyambi. Jadi karena tadi pengen sekolah tapi ternyata dari ekonomi keluarga akhirnya disarankan untuk ikut kerja di Salon. Oke. Tapi memang pada awalnya Mas Ambul sendiri memang tertarik dengan motong rambut atau apa? Memang Tertarik. oh tertarik. Ya, oke. Jadi kalau sampai saat ini Bang Ambul sendiri sudah berapa tahun menggeluti dunia potong-motong rambut orang, bukan kepala orang ya, rambut orang. Dari 2011 Mas. Dari 2011. 2011 ya. Aduh, sudah belasan tahun nih ya. Lama juga ya, Iya. udah 15-an tahun. Tapi itu terhitung amatir ya. 2011 itu amatir. Iya. Oke. Kita mulai profesional itu mungkin kayaknya 2015. 2015. Kalau Bang Deden, Bang Ambul kan dari 2011 masuk ke potong rambut barbar. Kalau dari Bang Deden dari sejak kapan? Sejak lahir langsung potong rambut. Enggak gitu bang. Jadi lahir ketemu ayah boleh nggak saya cukur gitu? Kalau saya sih awal mula itu dari tahun yang memang startnya untuk kerja lah ya, untuk di dunia cukur rambut itu dari tahun 2007 deh kayaknya. Oh, lama juga ya. Iya bang. Makanya saya ini tua sebenarnya. 19-an tahun. Iya. Iya. Gitu. Iya. Jadi Begitu, Bang. artinya tidak sebentar waktu perjalanan kawan-kawan betul. di dunia Bang. Betul sekali bang. Nah, balik lagi ke tadi pengalaman pertama motong rambut. Ada informasi apa Sin? Mic-nya Ambul. Bol, mic-nya deketin Bol. Iya. Gimana? Sorry Sudah ya, denger di aja sini ya. hostnya suka ngatur. Gak cuma sana yang suka ngatur kita ya. Balik ke pengalaman awal ya Maya tentang pengalaman pertama motong rambut pelanggan. Iya. Nah, kalau Ambul sendiri pengalaman pertama motong rambut pelanggan itu gimana? Apakah pada waktu itu langsung sukses atau terjadi kesalahan fatal langsung dikomplain orang atau gimana? Dulu dia motong rambut di kampung sama motong rambut di industri itu beda. Salon bagus itu namanya industri. Iya. Itu beda. Jadi perbedaannya itu adalah dari segi alat cukurnya, dari segi vibrasi energi orang yang ada di situ itu udah beda jauh. Iya. Nah, kita tuh dulu pertama kali motong rambut orang kita waktu belajar ya. Kita disuruh ngeliat 1 minggu, habis itu yang punya bilang begini, oh tuh ada anak kecil, potong lah. Kita tuh mesin potong tuh, kita ngidupin aja nggak tahu di mana ngidupinnya. Nggak tahu tombolnya di mana gitu ya. Jadi pas orang yang mau dipotong tuh, kita ke belakang ini. Kalau aku jadi pelanggannya nih, wah ini meragukan. Udah lah, karena jadi lah, aku beli aja. Pulang gitu ya. Jadi gugup Pertama ya. kali ya. Gugup pasti. Dan gimana caranya? Kita ngidupin mesin guntingnya udah nggak bisa. Tapi sukses nggak waktu itu pertama? Agak. Oh masih gagal ya. Gagalnya di mana? Di Modelnya. Nggak, alat yang nggak bisa hidup-hidup sampai sore sampai malam, atau pelanggannya kabur atau gimana? Enggak. Atau rambutnya gagal? Itu pertama kali nyukur di salon itu saya tuh nggak egois. Jadi kalau saya rasa tidak mampu untuk melanjutkan dan saya rasa ini bakal Daripada jadi kacau hancur ya. nih. Jadi saya serahin sama teman yang memang udah Oke. profesional di situ. Itu pengalaman pertama Ambul berkesannya. Kalau Bang Deden, pengalaman pertama, tapi bukan yang sama Sudah Abah ayah deh, tadi ya? yang udah profesional aja dah. Siap. Ya, gimana Bang Deden? Yang udah masuk ke pangsa pasar UMKM. Asik. Siap. Ya, gimana Den? Kalau untuk pengalaman pertamanya ya bang ya, kalau pas udah masuk pasar UMKM-nya itu ya bang ya, dulu tuh kayak gimana ya? Pokoknya kita tuh lebih diserahkannya ke buat nyukur kayak anak kecil juga ya, sama kurang lebih ke kayak Mas Ambul juga sebenarnya. Anak kecil dulu ya. Iya, jadi korban-korban kita tuh sebenarnya anak kecil bang. Iya. Astaga. Jadi kita ini sebenarnya jahat bang, sama anak kecil itu iya. Karena anak kecil dia nggak Bahan terlalu percobaan. rewel. Iya. Terserah aja. Kita juga nggak apa-apa ya. Iya. Komplain juga enggak. Iya gitu ya. betul. Jadi Coba dulu ya kalau korban pertamanya ini. iya. Untung Mang Aib lebih tua daripada kita. Sorry, bukan tua lebih dewasa lah. Oke. Jadi pengalaman pertama itu memang serame itu akhirnya ya. Iya, memang segitu bang. Jadi kalau pengalaman pertama tuh rata-rata kalau untuk di dunia cukur ini, kalau orang pertama terjun ke dunia cukur yang ibaratnya kerja, pasti itu biasanya yang dikasih itu pelanggan-pelanggan bahasanya itu muntahan lah bang. Pelanggan muntahan, pelanggan sisa lah intinya itu tuh. Yang udah ibaratnya yang
agak rewel, yang agak jengkelin, ya itu yang dikasih sama kita. Begitu. Tapi dari lika-likunya tadi ya, ada yang asik, ada yang harus uji coba gitu ya. Tapi kenapa kok masih aja cinta di dunia barber nih ya sampai sekarang? Jangan dijawab dulu, tahan dulu sebentar. Kita balik ke Mas Nizar. Di-cut Gimana Bre. ini? Oh, di-cut ya. Mic-nya kebalik. Oh. Jadi boleh nggak sih ini di shoot nih ya? Bisa. Ini kejadian nyata ini terjadi di podcast dan baru pertama kali terjadi. Grogi kali ya. Aman. Oke, tadi Mai, lanjutkan. Tadi kan kita sudah tahu nih ya, kadang gagal gitu, terus habis itu apa ya, ada rasa nggak percaya diri Ya, gitu betul. kan ya. Khawatir juga. Apalagi ini kan penampilan lo ya, seperti yang kamu bilang tadi Iya. ya Bre, bahwa Goyang itu tuh dikit susah. mahkota lo ya. Mau nggak sih kamu kalau dipotong separuh gagal, separuh berhasil gitu? Boleh asal sesuai bayaran. Membayar separuh. Oke, lanjut Nah, aja. kenapa kok masih konsisten nih di dunia barber nih ya? Ya, Nah, kenapa? kok enggak langsung mencoba dunia lain? Pada gitu? waktu itu ya, pada waktu awal. Kan, aduh aku sudah gagal nih ya, mungkin aku mau coba lain, mau jadi dokter aja gitu kali ya. Enggak segitu-gitunya Atau ya. misalnya Ambo, nggak bisa, mending aku jadi pesugihan aja deh. Gitu. Kayaknya Kenapa, Bul? kayaknya lebih kepada damkar pada situ belum ada pembukaan loh. Belum Kalau ada damkar ada pembukaan kayaknya belum Mungkin ke situ kali ya. terlalu jujur jawabannya ya. Bang Deden, kenapa Bang Deden? Dengan tadi kondisi di awal tadi kan anak-anak, pasien seperti itu. Tapi tetap lanjut kenapa? Iya. Waktu itu. Kayak gimana ya bang? Nasib kali ya bang. Nah itu salah satunya bang ya. Itu salah satu nasib. Yang kedua itu tuh kayaknya jiwa kita udah di situ bang. Udah di situ ya. Jadi kita tuh mau memulai sesuatu yang baru untuk kayak pekerjaan yang baru. Baru itu kayak nggak ada aja lah feelnya itu bang. Feelnya nggak dapat. Iya. Jadi kayak nggak pas aja kayak gitu bang. Jadi Akhirnya tetap memilih lanjut di barber. Jadi sampai- barber. ya, istilah kata mah kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Yes. Tumben Lanjut, gue. Mai. Mai. Oke ya. Tapi nih ya, nah ini kan aku nggak pernah nih masuk barber gitu ya. Ya. Kalau kalian kan sudah biasa Udah gitu lah ya. Kadang barber itu jadi pelarian Mai sebenarnya Oh, Mai. gitu. Misalnya di rumah gitu kan aku diomelin biniku Ini yang gitu kan ya. cocok. Diomelin bini atau anak-anak pada ribet gitu kan. Aku ke barber aja. Ke barber Padahal- ngapain? Padahal cuma yang dipotong sebentar aja gitu kan. Yang penting kabur aja dari rumah gitu ya. Jadi sebenarnya barber itu tempat apa sih? Bener gak sih sebenarnya di situ juga bisa kita curhat sambil dengerin curhatan. Gimana nih? Ada pengalaman nggak? Klien gitu datang tiba-tiba aja potong rambut. Tapi sepanjang potong rambut mungkin 15 menit, 20 menit cerita curahan hatinya. Gimana? Pernah nggak sih Bang? Siapa nih? Bang Bang Deden, Ambul atau Bang Bang Deden, Deden? Bang Deden. Tapi bang Ambul sih. Barber tempat curhat. Curhat. Mitos atau fakta? Kayak Penny Rose aku ya. Mitos atau fakta? Tapi sebenarnya ada pepatah bang. Apaan tuh? Percayalah kepada tukang cukurmu daripada pacarmu. Cakep. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Oh, gue ganti-ganti pacar tapi belum pernah ganti tukang cukur. Asik. Oprok dong. Gimana tuh Bang Ambul? Fakta atau mitos barber itu adalah tempat curhatnya pria-pria. Iya benar. Jadi barber itu sebenarnya adalah hampir seperti keranjang sampah. Jadi buat para customer. Jadi customer tuh datang dia cerita masalah bola, kalah bola ya kan, kalah slot, kalah judi lah intinya, cintaan atau pekerjaan atau bosnya ngeselin atau segala macam. Itu kita tampung semua. Jadi barber itu kita harus bisa jadi seseorang yang bisa mengarahkan customer, berbicara nyaman, itu harus bisa. Semacam kayak terapis dadakan ya. Iya. Psikolog dadakan. Psikolog sebenarnya. dadakan lebih tepat. Tapi pernah terganggu nggak sih ya dia lagi curhat gitu ya, tahu-tahu melo sendiri, nah potongannya akhirnya nggak sesuai dengan keinginan, atau Gimana? mungkin potongannya jadi apa gitu Nah, ya? gimana Bang Ambul? Nah, kita lebih ke udah terbiasa sih. Bahkan kalau misalnya customer nggak cerita, kita jadi boring kan. Iya. Bayangkan motong tuh 40 Betul. menit sampai 1 jam. Itu kalau customer diam, kita diam dia diam kan. Kita tanya, Krik-krik ya. udah makan belum Mas? Belum. Ntar tiba-tiba banget kesurupan ya. dua-duanya bang. Capek kita. Kalau Bang Deden, Kesambet ya. gimana Bang Deden? Barber tempat curhat. Ini mengalami kah atau gimana? Ya hampir rata-rata sih bang sebenarnya. Jadi hampir rata-rata barber itu tuh memang tempat curhatnya para
kita laki-laki ya Bang ya. Oke. Makanya kayak di culture-nya di luar negeri aja yang boleh. Sebenarnya barber itu tuh untuk perempuan tuh nggak ada Bang masuk barber. Iya. Jadi itu tuh memang diperuntukkan untuk Zona laki-laki laki-laki, ya? zona laki-laki. khusus. Jadi di situ tuh ruang khusus yang untuk pembicaraan tentang laki-laki lah intinya. Mau bahasa apakah atau ibaratnya pembicaraan apakah itu udah bebas di situ. Sampai rahasia negara tingkat intelijen juga Iya, masuk ya. begitu Bang. NATO aja nggak sanggup Bang. Iya. Jadi ini- topik obrolan tuh macam-macam ya. Iya. Mulai Macam-macam, dari betul. kehidupan pribadi Iya. sampai perang di Iran itu juga dibahas ya. Oke. Jadi ini ya kunci untuk para ciwi-ciwi nih ya. Ya. Ikutin kemana cowok kalian itu potong rambut gitu ya. Atau kalau enggak Baik-baikin tuh kalau enggak barbershopnya. titipin duit ke Bang Ambul sama Bang Deden, nanti kasih rekam. duit ya, rekam ya. Wah itu agak bahaya. Malah Itu jadi cepu kita ya. Cepu. kalau disuruh cewek ikutin ke barber agak bahaya. Ah, kenapa gitu? Masalahnya kalau customernya tiap kali potong kata ganti, Oh. Pertanyaan kita beda Bang. Repot. Ketahuan Repot dong. Bang, repot. Oke. Ketahuan dong. Kita lanjut. Jadi selama jadi barber, Bang Ambul dan juga Bang Deden, ada nggak pengalaman paling berkesan atau yang paling lucu ngadepin customer yang pokoknya lain lah daripada yang lain, beda aja gitu kan ceritanya. Customer seperti apa? Kita tidak menyebutkan nama ya, tidak menyebutkan nama. Mr. ya. X aja. Kita Mr. X aja. Sebut saja Ujang bukan nama sebenarnya, atau Mawar bukan nama yang jujur. Ya Allah. Silakan Bang Deden. Pengalaman punya pelanggan paling lucunya apa atau uniknya apa? Yang paling lucu Bang, saya itu pernah Bang dulu. Mhm. Zaman dulu tuh. Jadi kan kalau kita di Kalimantan ini kan kebanyakan pakai mitos yang aneh-aneh lah. Oke. Kasarnya kan. Nah, jadi Iya diminum. Iya, Jadi iya. udah berpuluh-puluh Iya, episode iya. nggak pernah diminum loh ya. ya, ya. Masih berlaku nggak sih kadaluarsa? Lanjut. Jadi mitosnya itu Bang, kata orang tua dulu kalau kita habis makan, jadi tangan yang bekas kobokan ini di kepala Bang. Jadi itu supaya nggak beruban katanya. Oh iya, Nah, ada itu pernah mitos dengar. kan? Benar. Itu mitos. benar. Nah, Padahal habis makan opor, habis makan iya, minyak betul. lah ya. Nah, Oke, jadi lanjut. waktu itu saya pernah cukur orang ya Bang ya. Itu sumpah antara geli sama lucu sih kita Bang. Gimana? Jadi di kepala itu ada mata ikan Bang lengket. Mana sayur asam kuning lagi Bang, sumpah. Dalam hati saya ini mah aneh udah. Mungkin gumoh kali ya tadi ya. Dibilang ini Gumohnya kebalik gitu. Bang, dibilang ini ibaratnya buat ngilangin supaya nggak ubanan, ternyatanya ini kok ubanan dalam hati saya. Iya, dan ini udah ubanan ada mata ikan pula kan. Jadi itu ya. Itu hal paling lucu. Gara-gara sebagian orang masih ada yang percaya mitos. Iya, percaya mitos kita zaman dulu. Zaman dulu bahwa katanya kalau mau rambut itu awet atau apa gimana, Iya. habis makan langsung usap Ke kepala. Ya. Padahal itu tuh ngindarin tisu sih sebenarnya. Nggak ada tisu ke kepala larinya. Atau kada boleh melep ke baju ya. Iya, betul. Peper kali ya. Nah, kalau dari Bang Deden seperti itu. Kalau Bang Ambul, pengalaman unik yang pernah didapati sampai hari ini tentang nyukur pelanggannya paling lucu lah, paling unik lah. Apa nih Bang? Jadi pengalamannya? kalau customer tuh dia macam-macam. Ada yang datang tuh memang murni karena dia nggak tahu, jadi dia deskripsikan saja apa yang dia mau. Ya. Ada juga yang dia so tahu. Oh, sotoy lah ya. Dia datang, halo bang, mau dipotong kayak gimana nih? Kayak terus dia jawab, cepak bondon. Wah kita jadi bingung kan. Kita arahin lah, kayak cepak TNI, bukan. Semi gundul, bukan. Apaan tuh? Karena kita tahu cepak tuh pasti potongan pendek. Ya, kayak tentara lah ya, kayak polisi gitu. Dia ya. bilang begini, dia bilang begini. Masa di sini nggak tahu cepak bondon? Terus kita tanya, kayak gimana sih? Ini loh yang dilancipin. Astaga. Tambah jambang gitu. Ada juga yang datang misalnya ditanya, mau potong kayak gimana, bang? Halo, poroskop. Poroskop tuh kayak gimana? Apa lagi? Kayak gimana? Ini pakai poni. Oh, French French crop. French crop. Banyak bang. Astaga. Terus ada juga yang datang kalau misalnya mau potong kayak gimana bang? Haircut. Bingung kan? Haircut. Kan iya potong rambut kan? Iya. Rambut kan? Haircut. Iya. Modelnya apa? Sama ya Bang yang kayak yang Yaudah, nama potongan zaman dulu yang uppercut katanya. Ingat nggak? Yang zaman dulu yang rame-ramenya uppercut. Uppercut apa? Uppercut kan pukulan dari bawah. Iya. maksudnya Iya, kan? tinju Itu kan? Tinju kali ya. Iya. Jadi ternyata menghadapi pelanggan-pelanggan itu yang punya istilah-istilah unik gitu ya. Heeh.
sama kayak penyiar radio gitu kan, pernah ditelepon, Iya. Bang minta puterin lagu dong, lagu apa? Lagu Tobat dari Padi. Hah, Tobat? Kayak gimana? Oh, Tobat, sobat bro. Jadi ternyata itu juga terjadi di kawan-kawan barber. Iya, betul Bang. Oke. Jadi rame ya kalau kita denger tuh ya cerita-cerita. Aku pengen besok kerja di barber aja lah. Jadi kadang-kadang Mas Ambulnya mereka itu tuh punya Istilah nama masing-masing cukuran ya. sendiri gitu. Suka-suka Iya. hati mereka, Suka-suka mereka lah gitu. Asbun lah ya. Iya. Gitu ya. Nih kalau gue ini cewek nih ya. Gini bro. Tadi kan kalau denger itu ada yang uppercut. Iya. Ada yang crash top. Crash top nih boy. Tank top kali kan ya. Proskop. Nah sebenarnya apa nih yang lagi tren di 2026? Gaya apa nih? Biasa ngikutin tren nggak sih? Mesti. Oh harus ya. Harus wajib. Harus up to date. Wajib. Oh. Jadi Apa kalau- Bu? Yang paling banyak sekarang trennya diminta, di request sama Jadi kalau 2026 ini kayaknya bakal Japanese lebih masuk. Jadi orang tuh sekarang stylenya lebih ke arah yang acak. acak adut lah ya. Camuri betul. kali ya, cakar muka sendiri. Betul. Modelnya kan. Dulu tahun 2016, 2015 itu stylenya rapi, klinis. Tapi kalau sekarang cah suka ya, camu suka-suka. Camu suka-suka. Ya, oke gitu ya. Jadi sekarang nanti itu modelnya agak-agak biar fresh kali ya, Kayaknya- model-model opa-opa kali gitu. Kayaknya Kan? 2026 Korea. request perempuan tuh lebih suka cowok Japanese. berantakan. Oh, cowok berantakan. Oh, Kayak saya ini mungkin ya. Berantakan Amazed banget gitu saya. ya. Kalau yang datang ke barbernya Bang Deden juga sama. Banyak yang seperti juga atau ada yang beda? Sama sih kurang lebih sih. Karena ibaratnya yang kayak Moratewe ini kan trennya kan Iya. itu juga. Iya, betul. Jadi ibaratnya ke barber satu kayak begini ke sini kayak gitu gitu. Iya, Iya, jadi ibaratnya muter-muter ya sama kurang lebih juga. Iya. Tapi pertanyaannya pernah nggak sih kalau aku lagi nggak bisa nanganin sudah banyak gitu, Iya. oper ke temen gitu, Iya, ke Bang Ambul gitu, sering pernah? kita Oh, sering ya? saling lempar aja. Kadang-kadang saya ngelemparin tempat dia kan. Karena persaingan nih. Ya, kalau nggak lempar pelanggan, lemparin tokonya ya. Bom molotov kali. Oke. Biar tutup gitu lah ya. Nah ini ada juga pertanyaan nih ya dari mitra bunga semua nih masih tentang dunia perbarberan nih ya. Iya, karena barbershop ini juga merupakan salah satu bentuk UMKM ya, usaha Ya. usaha masyarakat gitu Iya. kan. Ya, Betul. skala Jadi kecil. tantangan pertama nih ya ketika mau membangun barbershop apa nih tantangannya? Apakah modal atau mungkin skill Atau mungkin kepercayaan. kepercayaan pelanggan? Nah, Yang dirasakan Bang Deden saat membangun barber milik Bang Deden sendiri di awal-awal dulu. Komplit sih Bang. Apa tuh? Kepercayaan, modal juga kita ibaratnya sama mental juga Bang. Ini yang menarik deh. Mental ini yang harus sebenarnya. Gimana tuh? Jadi pengusaha UMKM itu untuk saya sih yang paling perlu itu mental Bang. Mental dulu. Karena ketika di saat sepi, ya udah kayak orang stres lah kita. Iya benar. Iya. Berpikiran, Tapi ya mau kayak gimana lagi? Inilah yang udah kita jalanin gitu loh. Yang udah kita ambil langkah untuk usaha UMKM ini nih. Ya itu udah jalanin aja. Jadi tantangan terbesar yang Bang Deden rasakan itu adalah lebih di mental. Iya mental, mental Mentalnya Bang. untuk siap sepi di awal-awal. Iya, gitu. Karena ibaratnya kayak kita memulai usaha itu kan nggak ada lah yang namanya usaha kita mulai langsung ramai itu nggak ada. Kecuali Iya, pakai pelanggan bayaran ya. Atau datang gitu Atau kan ya. babi ngepet Bang kita Bang. Kalau Bang Ambul gimana? Tantangan terbesar di awal dulu waktu membangun barber milik Bang Ambul sendiri itu apa? Tantangan Hampir sama kayak Dedian, tapi lebih utamanya lebih ke modal. modal. Dulu kita mulai kalau saya tuh mulai cukur rambut tuh dari ruangan 1x3 yang pelaponnya tuh hampir 2 kiloan dari atas kepala. Mungkin bro ini Di depan gedung DPR. di depan gedung. Iya dong, saya kan pelanggan di situ dulu ya. Waktu depan DPR dulu kan. Mas, itu tempat kedua sudah. Kedua sudah. Tempat kedua. Jadi ada tempat pertama. Ini anak ini tahu. Jadi Oh, membernya Husin. Iya. Oh, Husin. untuk pertama Sin dulu kali- jadi tumbal juga, Sin. Enggak. Anu cucu boy ya. Oke. Oh, itu kalau panas Modal ya. ampun. Oke. Jadi lebih ke modal juga ya, karena membangun usaha juga tidak. Iya. Apalagi kalau misalnya teman-teman ini kan saat ini posisi barbernya ada di pinggir jalan utama, Bang, ya. Yang pasti juga Sewa tempat. Sewa tempat Iya. itu pasti Bang. Betul, bisa betul, jadi per bulannya udah iPod 17 Pro Max ya. Tolong Bang, tolong gitu. Tolong. Iya. Oh jadi itu 2 ya. TB kayaknya. 2 TB ya. Oke, jadi tantangan terbesar itu adalah mental, kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah
modal yang mesti Mitra Bunga siapkan kalau mau membangun usaha UMKM. Iya. Nah, Tapi pertanyaan nih ya, penasaran juga biar Mitra Bunga juga tahu nih. Tantangannya kan luar biasa ya. Kita juga harus upgrade skill, alat juga tempat juga harus ya representatif paling tidak. Enak, terus relax kalau toh pelanggan datang gitu ya. Kira-kira usaha barber ini menjanjikan nggak sih kalau untuk anak muda nih ya? zaman sekarang Yang mau memulai usaha. menjanjikan atau enggak atau nggak usah Gimana? aja nanti saingan kalian gitu kan. Iya, nggak usah aja ya gitu. Nanti Gimana? nambah saingan Dan, gitu. menjanjikan nggak usaha barber sebenarnya? Dibilang menjanjikan sih menjanjikan, Bang. Iya. Cuman lebih tepatnya kalau untuk usaha barber ini kan nggak segampang yang kita kayak buka, mohon maaf ini Bang ya, buka UMKM yang selain barber lah, kayak barang kayak buka kedai atau buka gorengan ataupun apa kan, karena itu kan ada takaran Bang. Kayak ibarat kayak kita buka kedai kopi ataupun minuman kan, minuman udah itu jelas kan ya. udah jelas ini takarannya segini kan. Iya. Kalau barber ini kan lebih kayak insting feeling seninya kita Bang. Oh iya benar. Itu. Jadi maksudnya kita itu kalau mau buka barber ya kamu harus senang dulu sama dunia barber ini. Jadi jangan mau buka barber cuman ibaratnya untuk tempat cari duit itu nggak bisa Bang. Iya. Ini baru didapat. Jadi buka usaha barber itu bukan cuma karena kita cuan aja yang dilihat, tapi kita harus punya jiwa di situ dulu juga. Karena dia kan di dunia barber ini ada dua ya Bang Ambul ya. Ada yang industri, ada yang seninya Bang. Oke. Nah, yang industri ini biasanya mohon maaf ya Bang ya, buat teman-teman yang ibaratnya kayak pangkas, anggapan pangkas yang ibaratnya kerja dapat duit udah selesai. Nah, itu kan ada Bang. Itu kan ada bagian-bagian ke situ kan. Kalau untuk keseninya kan ibaratnya kalau belum puas hati si kita barbernya ini ngelihat yang kita cukur ini Bang, kita belum bisa lepasin, belum bisa ibaratnya udah selesai itu nggak bisa Bang. Oh itu sebabnya kadang Itu sebabnya, saya pernah potong sama Bang Deden, kok lama kan 40 menit kok nggak selesai. Padahal digunting dikit. Oh ternyata kepuasan hatinya kita si pelakunya ini. Jadi bukan cuma kepuasan si pelanggannya, betul. Si barbernya ini juga ternyata harus puas, batinnya puas juga ya. Benar ya Bu? Dua-duanya ya. Karena begini Bang, apa namanya? Ketika kita ngelihat hasil kerjaan kita ini belum maksimal, hati kita itu ketika belum maksimal udah kita selesain, itu setelah dia pulang itu hati kita tuh kayak nggak enak jadinya. Kayak kok kerjaan kita tadi kok aneh ya kayak gitu loh Bang. Kok kurang maksimal atau ada semacam kepuasan batin diri tersendiri yang terganggu. Betul. Nah, Bang Abo sama merasakan hal itu juga. Iya betul. Itu Bang. Jadi kita harus suka dulu dengan dunia ya. Jadi kalau barber itu kan dia dunia stylist kan. Jadi kita harus mengerti betul dunia stylist itu seperti apa, yang istilah katanya dari bentukan muka, karakter rambut, itu semua kita harus kita cover. Jadi pengerjaannya pun istilah katanya kita nggak bisa sembarangan. Lebih kepada malu sih karena kalau Deden sama saya itu kan udah lama banget. Jadi kalau orang tahu dia keluar dari tempat itu dengan hasil cukuran yang seadanya, itu bikin malu. Jadi ada pressure di sana. Nah, sekarang kita balik lagi ke perihal tadi masa-masa teman-teman berkarya di bidang barber kan udah cukup panjang. Dan Indonesia sendiri pernah mengalami masa krisis pandemi yang luar biasa impactnya kepada semua dunia usaha termasuk UMKM barber. Nah, teman-teman merasakan nggak pada waktu itu sepi pelanggan, terus tetap harus bertahan. Nah, gimana tuh teman-teman ketika mengalami posisi pelanggan sepi, nggak banyak yang bisa datang atau pelanggan juga nggak tapi ada, terus harus bertahan gimana tuh teman-teman? Jadi dulu saya sama Deden tuh pernah punya barbershop bareng. Jadi kita punya manajemen berdua. Jadi kita pernah punya buka cabang di Banjarmasin. Pada saat kala itu tuh belum COVID. Nah setelah COVID, wah itu jalanan sepi. Pokoknya kayaknya itu baru merintis loh ya. Udah barber itu baru merintis, datanglah COVID, makin hancur lah dia. Habis itu kita balik ke Moratewe. Di Moratewe ini kan kita punya beberapa orang yang kerja di tempat kita. Artinya capster lah.
Nah, Capster ini kita pembagian hasilnya 50-50, presentasi. Nah, sementara kan dia bergantung dari berapa banyak orang datang. Orang datang. Sementara kala itu saya punya 4 orang kerja di barbershop itu, dia hanya bisa dapat 1 hari 1 malam itu cuma 2 orang, 1 orang. Kala itu harga tarif itu cuma 30.000, 50 sama keramas. Bayangkan apa yang mau bisa dibagi? Dia punya keluarga, dia punya anak, apa yang bisa dibagi? Nggak bisa dibagi. Untungnya pada kala saat itu tuh saya pribadi tuh punya uang simpanan. Jadi selama beberapa dekade yang kayak COVID itu, saya harus menguras uang tabungan itu. Sendiri untuk buat teman-teman. Backup anak-anak lah. Supaya barbernya tetap sustain, bisnisnya sustain. Akhirnya di situ ya benar-benar masa pacak kliknya yang luar biasa. Dari pribadi pun akhirnya dikeluarkan juga. Kalau Bang Deden mengatasi situasi misalnya ketika teman-teman ada yang buka barber sepi, itu apa yang mesti dilakukan? Apa tutup aja kan sekalian atau nggak usah aja? Kayaknya lebih begitu, Bang. Pakai dana darurat lagi ya. Gimana Bang Deden? Kalau saya sih waktu pandemi itu kan, Bang, posisi saya nggak di Muara Tewe, Bang. Di Bogor ya? Persis. Yes. Tahu. Aku kehilangan dirimu waktu Tahu itu ya. Waktu itu kan saya masih di Bogor. Ya. Nah, waktu itu kan saya berangkat ke Bogor itu kan 2020 Januari 2020 lah. Iya. Nah, kita Covid pandemi parah kan di Maret. Yes. Baru 3 bulan Aha. saya udah kena COVID maksudnya kena pandemi lah di sana, situasi pandemi lah di sana. Bayangin, Bang, di rantauan nggak ada siapa-siapa, baru menjalani di dunia itu, Bang, kena COVID parah itu. Jadi akhirnya memang ya jemput bola, mau nggak mau kita. Kita jemput bola ya. Iya, kita jemput bola. Jadi kita ke rumah. Iya. Gitu ya. Saya itu sampai pernah, Bang, nyukur orang itu salah dengar gitu loh. Kan di sana itu tuh ada komplek perumahan itu namanya BSD sama CBD. Nah, kalau CBD itu dekat sama barber kita. Nah, nggak sampai 5 menit lah. Jadi orang booking mau minta cukur ke situ. Ternyata ke BSD, Bang. Bayangin dari Cibubur ke BSD kayak dari sini ke Murung Raya, Bang. Oh alah. Pernah, Jauh Bang, gitu. juga ya. Pernah kita. Belum lagi macetnya. Pernah dijalanin semua. Pernah saya jalanin itu. Tapi tetap bertahan akhirnya kalau survive sampai Alhamdulillah. guprak-guprak dulu dong ya walaupun suasana Serius gimana. banget ya. Survive. Nah, kita lanjut nanya untuk Bang Deden dan juga Bang Ambul nih, kita terkait hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman di luar sana, termasuk barber-barber muda ataupun yang baru berusaha. Sebenarnya apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang barber, ya, seorang potong rambut profesional kepada pelanggan supaya pelanggannya nggak kabur. Apa yang harus dihindari, ya, dan apa yang pokoknya yang paling jangan sampai dilakukan deh supaya kita menjaga loyalty pelanggan. Apa yang harus kita jaga, Bang Deden? Jangan pinjam duit kah misalnya ya, misalnya. Ini ya. norma standar dan juga etika Apa dalam yang dunia perbarberan nih. tidak boleh Apa dilakukan nih? dan apa yang boleh dilakukan sebagai seorang barber? Intinya jangan sampai nama baik kita tercoreng lah, Bang. Salah satunya itu, ibaratnya kayak kepercayaan dari pelanggan, ibaratnya kayak pelanggan kita nih punya pelanggan yang ibaratnya loyal ya. Nah, jadi kayak kita ibaratnya kayak dikit-dikit minjam duit ataupun ada kekurangan itu kan gak enak, Bang. Iya. Jadi ada rasa gak enaknya jadinya. Meskipun ibaratnya kayak pelanggan kita memang orang ada lah kasarnya ya. Cuman ketika kita yang udah ke arahnya situ tuh udah lain, Bang. Jangan memanfaatkan pelanggan. Iya, betul sekali. Bikin aja tulisan dilarang kasbon. Iya. Habis cukur kasbon dulu kali ya. Jadi nantinya tuh kayak ibarat kayak pelanggan kita ketika ibarat kayak pelanggan kita tuh nggak bisa ngasih, ibarat kayak kita nggak bisa ngasih pinjam lah kasarnya nggak bisa bantu kayak itu tuh. Jadi ada rasa nggak enak kan nantinya. Jadi malah Canggung kali kayak ya. canggung kayak ada jarak jadinya. Iya. Kalau dari Bang Ambul, apa yang harus tidak boleh dilakukan seorang barber kepada pelanggannya untuk menjaga kesetiaan? Misalnya jangan cepu gitu kan ya. Misal nih, ya kan? Jadi menurut pribadi ya, Mas ya. Jadi tukang cukur tuh dia menghadapi banyak orang. Nah, banyak orang ini tuh dia dengan berbagai macam karakteristik. Betul. Jadi tukang cukur itu harus bisa jadi apapun.
bunglon lah intinya. Jadi bunglon lah. Lu berubah customer, berubah lagi pembicaraan. Lu berubah customer, berubah lagi. Jadi apapun permasalahan kita pribadi, apapun kendala kita di belakang, jadi kita harus tetap Jaga mood lah. jaga mood sedatar mungkin di hadapan customer. Bagaimana caranya pekerjaan, hasil pekerjaan tetap oke, pembicaraan kita tidak menyulut emosi baik dari customer. Oh, jangan menyulut emosi. Dan apalagi istilah katanya kita harus paham koridor. Jadi ada beberapa misalnya di barber tuh kita customer tuh wajib bercanda, Mas. Tapi ada beberapa hal yang wajib kita ketahui adalah namanya attitude. Jadi jangan sampai candaan itu kita harus paham karakteristik. Oh, dia ini suka bercanda. Jadi kita bisa tanpa batasan. Tapi kalau customer yang tidak bisa bercanda, yang bisa bicara yang serius, jadi kita harus tetap pada koridor yang cukup. Iya, benar ya. Jadi kalau mood customer lagi nggak baik gitu jangan ganggu kali ya. Dan itulah uniknya barber. Jadi barber tuh udah tahu nih customer lagi dalam kondisi apa tanpa bicara kita tahu mukanya aja gitu. Itu udah tahu. Sudah tahu ya. Udah tahu. Jadi kita akan tahu tuh membawa bicara akan ke arah mana. Oke. Ih, luar biasa. Iya, customer lagi gak demen ngomongin politik, diajak ngomongin perang mulu ya. Konflik lagi ya, surat Hormuz lagi gitu ya. Berat banget Harus kali ya. update berita itu. Betul, iya. Jangan kan berita gosip sehari ini aja kita harus update. Jelas. Tap layar jangan. Iya dong. Ya. Oke, lanjut Nay. Oke, nah ini kita sudah hampir di penghujung nih ya, masih di obrolan kita. Kalau menurut Bang Ambul, Bang Deden juga nih, kalau melihat sekarang di 2026 nih Dan seterusnya. sampai ke depan nanti nih, apakah peluang usaha nih di dunia barber ini masih menjanjikan untuk anak-anak muda? Yes. Nah, Kira-kira prospeknya masih bagus. masih bagus nggak prospeknya Kayaknya, gitu? Atau ada side job lain lagi juga harus gitu? Atau cukup itu ditekuni gitu? Gimana? Kayaknya bakal punah deh. Enggak begini. Kalau menurut saya Mas ya, jadi generasi sekarang tuh dia lebih suka sesuatu yang simple. Sementara barbershop itu nggak bisa didapetin dengan cara sesimpel itu. Segampang itu. Nggak simpel itu. Jadi mulai dari skill kita tuh tanya Deden. Dari awal kita berkarir sampai detik ini kita tuh nggak pernah ngerasa bahwa kita tuh cukup. Untuk masalah skill dan ilmu ya. Kita tuh setiap waktu, setiap saat bagaimana caranya supaya skill dan pengetahuan, value segala macam itu tetap up to date dan bertahan. Nah, sementara anak-anak zaman sekarang ini lebih ke arah dia ingin sesuatu itu bagaimana caranya simple dan uangnya banyak. Cepat saji lah ya. Cepat saja. Cepat dapat duit gitu. Betul. Nah, itulah itu kendala bagi anak-anak sekarang nih kalau misalnya mau buka usaha segala macam ini dan itu. Kayaknya barber tuh bakal sulit orang-orang survive. Oke. Bang Deden, menurut Bang Deden gimana? Prospek barber ke depannya masih menjanjikankah? Kalau misalnya tadi konsepnya seperti yang Bang Abu bilang, kalau konsep seperti itu jangan nggak bisa dong. Ya. Tapi kalau misalnya ada anak muda yang memang punya niat, punya passion di barber tinggi, prospeknya tinggi nggak masih barbershop? Kalau untuk prospeknya sih, kalau menurut saya sih masih tinggi Bang. Masih tinggi ya. Masih tinggi karena apalagi kebutuhan narsis luar biasa ya. Karena Udah kebutuhan juga, ya. untuk masyarakat itu tuh di barber itu tuh menurut saya tuh bagus sih sebenarnya. Karena kan kayak sekarang itu kan kalau barber tuh bukan cuma tempat cukur ya Bang. Jadi orang ke barber itu tuh jadi lifestyle lah kalau menurut saya. Gaya hidup. Itu. Jadi meskipun rambutnya udah nggak ada, ke barber juga gitu kan. Tetap karena dia mikirnya ke barber gitu loh. Ya ibaratnya ya minimal cari info lah ya A1 kan di situ. Paling enggak kelihatan nyukur lah Bang. Iya. Punya rambutnya. Sebelum kita tutup obrolan kita hari ini di podcast Mitra Bunga Asia, kita mau nanya satu pertanyaan terakhir untuk Bang Ambul dan juga Bang Deden. Pesan dari Bang Ambul dan Bang Deden untuk Mitra Bunga di luar sana yang ingin memulai usaha tapi saat ini masih ada keraguan-raguan dalam hatinya. Asik. UMKM lah khususnya UMKM. Bukan cuma barber ya Bang. Barber, usaha makanan, catering, laundry, apapun itu. Berwirausaha. Dari Bang Deden, dari Bang Ambu yang tadi perjalanannya juga tidak sebentar ya di dunia barber, ada 20 tahunan, 15 tahunan. Apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman Mitra Bungas yang pengen mulai usaha tapi saat ini masih ada ragu dan takut? Asik. Gimana Bang Deden? Yang pastinya siapkan mental Bang. Satu mental.
ibaratnya kejiwaan kita juga kayaknya. Iya. Itu lebih penting. Harus siap gagal, siap sepi, harus siap apa gitu ya. Ya, harus siap semuanya lah. Kalau udah ibaratnya kita mulai terjun ke dunia wirausaha UMKM ini harus siap, Bang. Ibaratnya entah itu gagal ataupun itu cuman ngeplet ataupun ibaratnya kayak gimana. Karena kan usaha itu tuh pasti ada trouble-nya, Bang. Yes, betul. Ya, benar. pasti ada trouble-nya. Ibaratnya nggak mungkin lah usaha itu ibaratnya lurus, lancar, Gacor nanjak, terus gitu gacor ya. terus nggak Kayak mungkin. ambul pesnya tinggi terus Iya, gitu ya. nggak mungkin. Karena pasti situ pasti ada trouble-nya inilah itulah apalah itu kan entah masalah keluarga atau masalah apa kebawa ke situ kan. Betul. Itu pasti, Bang. Nah, itu aja sih. Cuman kalau Mental, untuk anak muda yang pengen memulai usaha UMKM ini ya pastinya harus semangat lah. Semangat. Nggak apa-apa, makanya saya ini kan punya prinsip kayak gini, Bang. Nggak apa-apa saya ini nggak sekolah tinggi. Yang penting berguna lah, Bang, intinya. Berguna, bisa ibaratnya buka lapangan pekerjaan buat orang lain dan bermanfaat ibaratnya kayak gitu kan. Itu udah alhamdulillah, meskipun ibaratnya yang udah kita bawa itu nggak tahu terima kasih ataupun apa, itu kan urusan dia sama Tuhan, Bang. Yang penting berbuat. Iya, yang penting kita bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling penting. Itu dari Bang Deden. Kalau dari Bang Ambul, harapan Bang Ambul untuk pelaku usaha UMKM di Barito Utara ke depannya apa nih? Harapan Bang Ambul sendiri terhadap teman-teman, kan banyak nih anak-anak muda yang sudah memulai UMKM juga, terus lagi merintis juga. Harapan Bang Ambul buat teman-teman di luar sana, Mitra Bungas, apa nih harapannya? Jadi yang pertama, jadi ketika ingin memulai UMKM itu, yang pertama kita harus opportunity-nya pasti kita tahu. Ya, terus kita pasti pahami apakah bisnisnya akan sustain atau tidak. Terus yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana kita caranya membaca pangsa pasarnya. Pangsa pasar itu kan dia ada beberapa karakter, ada yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu terbagi jadi dua macam lagi. Ada yang di antara middle-nya, antara ke menengahnya, middle antara ke bawahnya. Jadi teman-teman mesti pahami. Jadi kalau misalnya mau buka di daerah yang mana, pangsa pasar akan seperti apa, pangsa pasar itu akan lebih banyak atau tidak, apakah kita perlu bangun pangsa pasarnya atau seperti apa, itu mesti kita pahami lebih dalam. Jadi kita tidak gegabah memulai sesuatu, apalagi bagi teman-teman yang modalnya pas-pasan, itu akan lebih hati-hati lagi, lebih hati-hati. Karena ketika bisnis itu tidak jalan, jangan berpendapat bahwa insting itu paling utama, tidak. Jadi yang perlu dipahami itu adalah keadaan sekitar, kenali pasar, keadaan sekitar. Jangan terlalu kepedean lah dengan insting lah ya, intinya lah ya. Karena ujungnya di rumah sakit Kalawat ya kan, repot kan. Habis modal. Garu-garu ya kan bawa keranjang. Oke. Marketnya dulu. Iya. Itu ya, jadi luar biasa sih obrolan kita hari ini bersama Bang Deden dan juga Bang Ambul yang sudah hadir di Teras Batara. Nah sekarang kalau misalnya Mitra Bungas pengen datang jadi pelanggannya Bang Ambul dan pelanggannya Bang Deden, nih siapa tahu ada yang setelah nonton ini nyari-nyari nih. Bang Deden di mana alamat barbernya atau sosial medianya apa boleh? Kemana Bang? Alamat barbernya sih tepat di lampu merah Bandara Lama, Bang. Ya, Pramuka lah. Pramuka Bandara Lama. Pertigaan Pramuka, samping apotik itulah. Nah, terus di pertigaan situ kita. Kalau mau cari Instagramnya atau sosial medianya? Deden Penguntingan 92. Konsisten ya. Yes. 9. Bang Ambul, kemana kalau misalnya Mitra Bungas yang lagi nonton tiba-tiba tertarik pengen dipotong rambutnya atau dirapikan rambutnya kayak rambut Bang Ambul yang tinggi luar biasa ini, cetar. Bro. Tuh ya modelnya aja kayak gini. Jadi kalau mau cari Papa Barbershop itu ada di Jalan Ahmad Yani, seberang Rujab Wakil Bupati, di sebelah BKKBN. Nah, Instagramnya Ambul Aditama Hirwanta. Jadi yang malas booking, jari malas antri bisa booking lewat link. Kekinian kali ya. Karena kita selain nyukur juga tuh open BO sih sebenarnya. Bisa dipanggil ke rumah ya. Bisa ya. Open BO-nya buat nyukur. Bukan yang aneh-aneh gitu lah. Kita bukan LC, Bang. Bukan. Oke lah, Mitra Bungas luar biasa sekali Bang Ambul. Gitu ya. Bang Deden hari ini sudah hadir di Teras Batara. Yang pasti dari obrolan hari ini Mitra Bungas ya, kita jadi belajar bahwa usaha besar
itu dimulai dari hal yang kecil dulu. Betul. Dan iya. mental sangat diperjuangkan di sana. Harus berdarah-darah dulu kasarnya ya. Bahasanya kan kayak gitu kan. Yes. Jadi sekarang tuh ya bukan hanya dunia akademis saja yang menjanjikan, tapi skill, keterampilan itu juga bisa nantinya menjadi masa depan kita gitu ya, topangan betul hidup sekali. kita kalau kita terus mau mengasahnya. Ya, semoga juga cerita hari ini bersama Bang Ambul dan juga Bang Deden Mitra Bung Asya bisa menjadi inspirasi kita semuanya, anak muda Barito Utara yang saat ini juga punya keinginan untuk membangun usaha UMKM, pengen maju, pengen berkembang dan juga pengen membahagiakan orang-orang di sekitarnya, keluarganya. Ya, mudah-mudahan bisa terinspirasi dari kehadiran Bang Ambul dan juga Bang Deden. Sekali tepuk tangan dulu dong untuk dua tamu kita. Inspirasi sekali ya. Sukses terus Bang Ambul dan juga Bang Deden dengan barbernya. Amin. Semoga makin lancar ke depannya. Dan Mitra Bunga seperti biasa dukung terus podcast kita Teras Batara dengan cara follow, kemudian subscribe juga di YouTube kita di Teras Batara. Jangan lupa di like juga, tinggalkan komentarnya siapa lagi yang harus kita undang ya. Satu lagi Mas. Apaan tuh? Maaf. Dengan adanya acara ini mudah-mudahan para tukang cukur Barito Utara hidupnya makin kaya raya ya. Amin.